selamat datang di Sociology POV, Changing the Way We See Society. Kalau hari ini kamu bertemu seseorang yang lebih tua, kemungkinan besar kamu akan menyapanya dengan sopan. Kalau masuk ke rumah orang lain, mungkin kamu akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Kalau makan bersama, kamu tahu kapan waktunya mulai makan. Pernahkah kamu bertanya siapa yang mengajarkan semua itu? Apakah sejak lahir kita sudah tahu cara bersikap, ataukah kita mempelajarinya sedikit demi sedikit? Bayi lahir dengan kemampuan untuk belajar, tetapi bayi tidak lahir membawa bahasa, tidak lahir membawa sopan santun, tidak lahir mengetahui cara berpakaian, tidak lahir memahami agama. Semua itu dipelajari, sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Dan proses panjang itulah yang dalam sosiologi disebut sosialisasi. Ketika mendengar kata belajar, kita mungkin membayangkan guru di depan kelas. Padahal sebagian besar proses sosialisasi justru terjadi tanpa kita sadari. Seorang anak melihat ayahnya mengucapkan salam, ia meniru. Seorang anak melihat ibunya mengantri, ia meniru. Ia melihat orang dewasa meminta maaf ketika bersalah, lalu suatu hari ia melakukan hal yang sama. Tanpa sadar, masyarakat sedang membentuk dirinya. Orang pertama yang biasanya mengenalkan dunia kepada kita adalah keluarga. Dari keluarga kita belajar bahasa, belajar makan, belajar berbicara, belajar bagaimana memperlakukan orang lain. Lalu kita masuk sekolah, bertemu teman, belajar disiplin, belajar bekerja sama, belajar bersaing. Setelah itu ada lingkungan, media, internet, media sosial. Semuanya ikut mengajarkan sesuatu. Artinya kita tidak pernah berhenti mengalami proses sosialisasi. Kenapa orang berbeda? Coba bayangkan dua anak. Yang satu tumbuh di desa, yang satu tumbuh di kota. Yang satu terbiasa membantu orang tua di kebun, yang satu terbiasa naik kendaraan umum sejak kecil. Apakah mereka lebih baik satu sama lain? Tentu tidak. Mereka hanya mengalami proses sosialisasi yang berbeda. Lingkungan yang berbeda akan membentuk pengalaman yang berbeda. Dan pengalaman itu perlahan membentuk cara seseorang melihat dunia. Apakah kita hanya hasil dari lingkungan? Sampai di sini mungkin muncul pertanyaan, kalau masyarakat begitu berpengaruh, berarti kita tidak punya kebebasan? Jawabannya tidak sesederhana itu. Sosiologi tidak mengatakan bahwa manusia hanyalah produk masyarakat. Kita tetap bisa memilih, tetap bisa berubah, tetap bisa belajar. Tetapi pilihan-pilihan itu selalu dibuat dari titik awal yang berbeda. Dan titik awal itu banyak dipengaruhi oleh proses sosialisasi. Hari ini kita belajar bahwa manusia ternyata bukan hanya soal dilahirkan, tetapi juga soal dipelajari. Kita belajar berbicara, belajar menghormati, belajar percaya, belajar takut, belajar bermimpi, dan semua proses itu berlangsung di tengah masyarakat. Mungkin itulah sebabnya sosiologi selalu mengingatkan kita bahwa di setiap individu selalu ada cerita tentang keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang ikut membentuknya. Untuk memahami konsep sosialisasi lebih dalam, kamu bisa mulai dari buku Sociology karya Anthony Giddens atau buku Invitation to Sociology karya Peter L. Berger. Keduanya menjelaskan bagaimana manusia belajar menjadi bagian dari masyarakat sejak kecil hingga dewasa.
Kalau semua orang mengalami proses sosialisasi, mengapa hasilnya tidak sama? Mengapa ada orang yang tumbuh dengan cara pandang yang sangat berbeda padahal hidup di zaman yang sama? Di perjalanan berikutnya, kita akan mulai mengenal seorang pemikir yang mencoba menjawab pertanyaan itu. Namanya Pierre Bourdieu. Dan kita akan membahas salah satu konsepnya yang paling terkenal, habitus. Kadang, satu pertanyaan sederhana bisa mengubah cara kita memandang kehidupan. Jika kamu menikmati perjalanan belajar ini, dukung dengan subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut melihat masyarakat dari perspektif yang berbeda. Bersama Sociology POV, Changing the Way We See Society.